Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasilil Al-Fajar, NIM 52024190011, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pengisian dengan regulator elektronik atau regulator IC. Dalam presentasi sistem pengisian dengan regulator IC, kita akan membahas mengenai satu, komponen utama sistem pengisian regulator IC beserta fungsinya. 2. Cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat kunci kontak on, mesin belum hidup. 3. Cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat putaran rendah. 4. Cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat putaran sedang. 5. Cara kerja sistem pengisian konvensional pada saat putaran tinggi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai komponen utama sistem pengisian dengan regulator IC beserta fungsinya. Definisi sistem pengisian. Sistem pengisian merupakan salah satu sistem kelistrikan pada kendaraan yang berfungsi untuk melakukan pengisian pada baterai serta menyuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan yang lain pada kendaraan pada saat mesin hidup. Pada sistem pengisian dengan regulator elektronik atau regulator IC, terdapat beberapa komponen utama yang memiliki fungsi saling berkaitan satu sama lain. Komponen tersebut yaitu baterai, kunci kontak, alternator, regulator, dan lampu indikator pengisian. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen utama sistem pengisian dengan regulator IC. Untuk komponen yang pertama, yaitu baterai. Baterai merupakan salah satu komponen pada sistem pengisian yang berfungsi untuk menyuplai arus listrik ke sistem pengisian pada saat mesin belum hidup. Pada saat mesin sudah hidup, baterai berfungsi untuk menerima arus dari sistem pengisian. Jadi, ketika kunci kontak on, mesin belum hidup, baterai inilah yang menyuplai arus ke sistem pengisian, khususnya pada kumparan rotor yang ada pada alternator serta mengalirkan arus ke lampu indikator pengisian. Jadi ketika kunci kontak on, mesin belum menyala, akan terjadi medan magnet pada kumparan rotor serta lampu indikator pengisian akan menyala. Untuk komponen yang berikutnya yaitu adalah kunci kontak. Kunci kontak merupakan salah satu komponen pada sistem pengisian yang berfungsi untuk mengatur bekerja atau tidaknya sistem pengisian atau mengatur on-off-nya sistem pengisian pada kendaraan. Pada kunci kontak ini terdapat beberapa terminal, yaitu terminal B, ST, IG, dan terminal ACC. Terminal B pada kunci kontak ini terhubung dengan positif baterai, terminal ST terhubung dengan sistem starter pada kendaraan, kemudian terminal IG terhubung dengan sistem pengisian, dan terminal ACC terhubung dengan komponen-komponen aksesoris atau komponen tambahan yang ada pada kendaraan. Untuk komponen yang selanjutnya yaitu alternator. Alternator merupakan salah satu komponen pada sistem pengisian yang berfungsi untuk menghasilkan arus listrik, di mana arus listrik yang dihasilkan oleh alternator ini akan digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai. Alternator dapat menghasilkan arus listrik karena terdapat perpotongan medan magnet antara medan magnet pada kumparan rotor dengan medan magnet pada kumparan stator. Jadi ketika mesin sudah berputar, kumparan rotor yang ada pada alternator itu juga akan berputar. Nah, karena kumparan rotor itu berputar, maka medan magnet pada kumparan rotor juga akan berputar, sehingga akan terjadi perpotongan medan magnet antara kumparan rotor dan kumparan stator pada alternator, sehingga
perpotongan medan magnet tersebut akan menghasilkan arus listrik, di mana arus yang dihasilkan ini adalah arus AC atau arus bolak-balik. Kemudian arus AC ini akan diarahkan oleh dioda sebelum digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai. Kemudian komponen selanjutnya yaitu regulator IC. Regulator elektronik atau IC merupakan salah satu komponen pada sistem pengisian yang berfungsi untuk mengatur kuat lemahnya medan magnet pada kumparan rotor dengan cara mengatur besar kecilnya arus yang dialirkan ke kumparan rotor pada alternator. Prinsip kerja dari regulator ini berdasarkan putaran mesin. Jadi ketika pada putaran lambat atau RPM rendah, maka regulator akan mengatur medan magnet pada kumparan rotor menjadi kuat dengan cara mengalirkan arus yang besar pada kumparan rotor yang ada pada alternator. Sementara itu ketika putaran tinggi, maka regulator akan mengatur medan magnet pada kumparan rotor menjadi lemah dengan cara mengalirkan arus yang kecil ke kumparan rotor sehingga medan magnet pada kumparan rotor akan melemah. Untuk regulator IC ini terletak berada pada alternator. Jadi untuk regulator IC ini letaknya berada di dalam alternator, jadi sudah tidak terpisah lagi dengan alternator. Apabila pada sistem pengisian konvensional dapat kita lihat bahwa regulator letaknya itu terpisah dengan alternator, akan tetapi pada regulator IC ini letak dari regulatornya itu sudah menyatu dengan alternator, sehingga apabila dilihat dari rangkaiannya akan lebih sederhana. Untuk komponen yang berikutnya yaitu lampu indikator pengisian. Lampu indikator pengisian merupakan salah satu komponen pada sistem pengisian yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengendara mengenai kondisi dari sistem pengisian itu sendiri. Pada saat sistem pengisian belum bekerja atau mesin belum berputar, maka lampu indikator pengisian ini akan menyala. Akan tetapi ketika mesin sudah berputar, kemudian sistem pengisian sudah bekerja, maka lampu indikator ini akan padam. Apabila terjadi kerusakan pada sistem pengisian atau terjadi kendala pada sistem pengisian, maka lampu indikator ini juga akan menyala sebagai informasi kepada pengendara. Untuk berikutnya kita akan membahas mengenai cara kerja sistem pengisian konvensional pada berbagai kondisi. Pada saat kunci kontak on, mesin belum hidup. Pada saat kunci kontak on, mesin belum hidup, maka aliran arus pada sistem pengisian, yaitu arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak. Arus dari baterai ini akan mengalir ke kunci kontak, kemudian ke fuse, kemudian ke lampu indikator pengisian, kemudian ke P0, P1, kemudian diteruskan ke terminal E, regulator, dan ke massa. Hal ini akan menyebabkan lampu pengisian atau lampu indikator pengisian menyala. Selain itu, pada waktu yang bersamaan, arus juga akan mengalir ke terminal IG, PL1, PL0, terminal F regulator, terminal F regulator, terminal F alternator, slip ring positif, kumparan rotor, slip ring negatif, terminal E alternator, kemudian ke massa, sehingga akan terjadi medan magnet pada
kumparan rotor. Nah, jadi ketika kunci kontak on, mesin belum hidup, itu terdapat dua peristiwa penting, yaitu menyalanya lampu pengisian dan terjadinya medan magnet pada kumparan rotor yang ada pada alternator. Untuk cara kerja yang berikutnya, yaitu cara kerja sistem pengisian pada saat putaran lambat. Pada saat putaran engine lambat, maka putaran dari kumparan rotor ini juga akan lambat, sehingga tegangan output alternator itu rendah. Nah, untuk aliran arusnya, arus dari tegangan output alternator dari terminal B atau arus dari terminal B ini akan mengalir ke baterai, sehingga akan terjadi pengisian pada baterai. Selain itu, selain digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai, tegangan output alternator ini pada saat mesin sudah hidup akan digunakan untuk menyuplai arus ke seluruh sistem kelistrikan kendaraan yang lain. Nah, kemudian untuk aliran arus yang berikutnya, arus dari kumparan stator akan mengalir ke terminal N alternator, kemudian ke kumparan voltage relay, kemudian ke kumparan voltage relay terminal, kemudian ke kumparan voltage relay, kemudian ke terminal E regulator, dan diteruskan ke massa. Hal ini akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan voltage relay, sehingga medan magnet pada voltage relay ini dapat menarik P0 dan sehingga P0 dapat menempel dengan P2. Hal ini akan menyebabkan arus yang tadinya mengalir ke lampu indikator pengisian P0, P1 kemudian ke massa akan terputus dan menyebabkan lampu indikator pengisian padam karena kehilangan massa. Karena P0 dan P2 ini terhubung, maka arus dari terminal B ini juga akan mengalir ke P2, P0, kemudian ke voltage regulator, terminal E voltage, kemudian ke kumparan voltage regulator, terminal E regulator, kemudian ke massa. Hal ini akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan voltage regulator. Akan tetapi medan magnet pada voltage regulator ini masih lemah, sehingga tidak dapat menarik P0 dan menyebabkan P0 masih menempel dengan P1. Karena PL0 masih menempel dengan PL1, maka arus yang mengalir dari terminal IG akan mengalir ke PL1, PL0, terminal F regulator, terminal F alternator, sikat positif, kumparan rotor, sikat negatif, terminal E alternator, kemudian ke massa. Hal ini akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan rotor, di mana medan magnet pada kumparan rotor ini sangat kuat karena arus yang mengalir ke kumparan rotor ini tidak melewati resistor atau hambatan, sehingga arus yang mengalir pada kumparan rotor itu besar karena tidak melewati resistor, sehingga medan magnet pada kumparan rotor ini kuat. Apabila medan magnet pada kumparan rotor ini kuat,
maka tegangan output alternator itu dapat mencapai tegangan minimum pengisian dan dapat digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai. Jadi meskipun putaran pada rotor ini lambat, akan tetapi tegangan output alternatornya itu masih dapat digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai karena medan magnet pada kumparan rotornya kuat. Kemudian untuk cara kerja yang selanjutnya yaitu cara kerja sistem pengisian pada saat putaran sedang. Pada saat putaran sedang, maka kumparan rotor juga akan berputar lebih cepat, sehingga akan menyebabkan tegangan output alternator cenderung akan lebih kuat atau lebih besar. Nah, untuk aliran arusnya, arus dari terminal B ini akan mengalir ke baterai, sehingga terjadi pengisian pada baterai. Selain itu, arus dari terminal B ini juga digunakan untuk menyuplai listrik ke sistem kelistrikan yang lain pada kendaraan pada saat mesin sudah hidup. Kemudian untuk aliran arus berikutnya, arus dari kumparan stator akan mengalir ke terminal N alternator, kemudian terminal N regulator, kemudian ke voltage relay, terminal E regulator, dan diteruskan ke massa, sehingga akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada voltage relay. Medan magnet pada voltage relay ini akan menarik P0 menempel dengan P2, sehingga arus yang mengalir ke lampu indikator, tadinya mengalir ke lampu indikator pengisian, kemudian ke P0, P1, kemudian ke massa akan terputus dan menyebabkan lampu indikator pengisian padam karena kehilangan massa. Nah, karena P0 ini menempel dengan P2, maka arus dari terminal B alternator ini juga akan mengalir ke terminal B regulator, arus dari terminal B alternator ini juga akan mengalir ke terminal B regulator, kemudian ke P2, P0, voltage regulator, kemudian ke terminal E regulator, dan diteruskan ke massa, sehingga akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada voltage regulator. Medan magnet pada voltage regulator ini cenderung lebih besar karena pada putaran sedang tegangan outputnya itu naik, jadi arus yang mengalir pada voltage regulator ini juga akan sedikit naik, dan medan magnet pada voltage regulator akan menguat, sehingga medan magnet pada voltage regulator ini dapat menarik PL0, sehingga PL0 akan terpisah dengan PL1. Hal ini akan menyebabkan arus yang mengalir pada terminal IG ini akan mengalir ke resistor yang tadinya mengalir melewati PL1 PL0 akan mengalir ke resistor dan tidak melewati PL1 PL0 lagi karena PL1 dan PL0 sudah terpisah. Nah, jadi
arus yang mengalir pada terminal IG akan mengalir ke resistor, terminal F regulator, terminal F alternator, sikat positif, kumparan rotor, sikat negatif, terminal E alternator, kemudian ke massa, sehingga akan menyebabkan medan magnet, sehingga akan menimbulkan medan magnet pada sehingga akan menghasilkan medan magnet pada kumparan rotor. Medan magnet pada kumparan rotor ini cenderung melemah karena arus yang mengalir dari terminal IG ke kumparan rotor ini melewati resistor, melewati resistor atau hambatan, sehingga arus yang mengalir ke kumparan rotor ini akan sedikit menurun dan medan magnet pada kumparan rotor ini melemah. Jadi pada saat putaran sedang, meskipun tegangan output alternatornya naik, akan tetapi medan magnet pada kumparan rotor ini akan melemah. Hal ini bertujuan agar tegangan output alternator tidak terlalu tinggi pada saat putaran sedang. Kemudian untuk cara kerja yang berikutnya, yaitu pada saat putaran tinggi. Nah, untuk aliran arusnya, baik pada putaran tinggi, sedang, maupun rendah, itu secara umum aliran arusnya sama saja. Yang membedakan hanyalah besarnya tegangan output alternator, serta kuat lemahnya medan magnet pada kumparan rotor dan kumparan voltage regulator. Untuk aliran arusnya pada saat putaran tinggi, arus dari terminal B, untuk aliran arusnya pada saat putaran tinggi, maka kumparan rotor ini juga akan berputar dengan kecepatan yang tinggi, sehingga tegangan output alternator ini juga akan tinggi atau mencapai batas maksimum atau mencapai tegangan maksimum pengisian. Nah, untuk aliran arusnya, arus mengalir dari terminal B alternator, kemudian mengalir ke baterai, sehingga terjadi pengisian pada baterai. Selain digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai, tegangan output alternator dari terminal B ini juga digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik mensuplai kebutuhan listrik pada sistem kelistrikan yang lain pada kendaraan ketika mesin sudah hidup. Untuk aliran arus yang lain, arus mengalir dari kumparan stator ke terminal N alternator, terminal N regulator, kemudian ke kumparan voltage relay, terminal E regulator, kemudian diteruskan ke massa. Sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada voltage relay. Dan medan magnet pada voltage relay ini akan menarik P0, sehingga P0 akan menempel pada P2. Maka apabila P0 menempel dengan P2, maka arus yang tadinya mengalir pada lampu indikator pengisian, kemudian terminal apabila P0 menempel dengan P2, maka arus yang tadinya mengalir pada lampu indikator pengisian, kemudian P0, P1, dan ke massa akan terputus dan menyebabkan lampu indikator pengisian padam karena kehilangan massa. Nah,
Karena P0 ini menempel dengan P2, maka arus dari terminal B alternator juga akan mengalir ke terminal B regulator. Kemudian mengalir ke P2, P0, kumparan voltage regulator, terminal E regulator, kemudian ke massa. Hal ini akan menyebabkan terjadinya medan magnet pada kumparan voltage regulator. Medan magnet pada kumparan voltage regulator ini sangat kuat sehingga dapat menarik PL0 sampai menempel dengan PL2. Nah, apabila PL0 ini menempel dengan PL2, maka arus yang mengalir pada terminal IG ini akan mengalir ke resistor PL0, PL2, kemudian akan langsung diteruskan ke massa atau akan di-groundkan. Nah, hal ini akan menyebabkan arus yang tadinya mengalir ke kumparan rotor akan terputus, sehingga medan magnet pada kumparan rotor ini untuk sementara waktu akan hilang. Apabila medan magnet pada kumparan rotor ini hilang, maka tegangan output alternator akan sedikit menurun. Nah, apabila tegangan output alternator ini sedikit menurun, maka arus yang diteruskan ke voltage regulator juga akan sedikit menurun. Medan magnet pada kumparan voltage regulator ini akan sedikit melemah. Apabila medan magnet pada kumparan voltage regulator ini melemah, maka PL0 akan terputus dengan PL2 dan posisinya mengambang. Nah, ketika PL0 ini terputus dengan PL2, maka arus dari terminal IG, arus pada terminal IG ini akan mengalir ke resistor, kemudian terminal F regulator, terminal F alternator, kumparan rotor, terminal E alternator, kemudian ke massa. Sehingga medan magnet pada kumparan rotor ini terdapat arus yang mengalir ke kumparan rotor lagi, dan medan magnet pada kumparan rotor akan menguat lagi. Tegangan output alternator juga akan menguat lagi, sehingga arus yang mengalir ke voltage regulator juga akan besar. Medan magnet pada voltage regulator akan menguat lagi, PL0 akan menempel pada PL2 lagi, kemudian arus dari terminal IG akan di-groundkan dan tidak terdapat arus yang mengalir pada kumparan voltage kemudian tidak terdapat arus yang mengalir pada kumparan rotor lagi. Begitu seterusnya. Jadi ketika pada putaran tinggi, PL0 ini akan terputus dan terhubung pada PL2 secara periodik. Hal ini bertujuan untuk menjaga tegangan output alternator agar tidak melebihi batas maksimum pengisian atau melebihi 14,8 volt, sehingga tegangan output alternator pada saat putaran tinggi itu tetap stabil, yaitu berada di antara 13,8 volt sampai 14,8 volt, sehingga tidak akan terjadi overcharging serta kerusakan pada komponen-komponen sistem pengisian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.